Ya, that's it. Oh, Bagus, bagus. oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. Makasih, Ibu. Sama-sama. Jadi rekamannya kepotong sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah ada hikmahnya. 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Barangkali teman-teman ada yang mau menyebutkan? Monggo langsung open mic aja ya. Kita biar interaktif nih malam ini. Iseng gitu-gitu bukan Kak? Lupa lah gitu. Apa sih? Yang Ada isim. Isim itu kata benda. Oh iya iya. Tangan. Ada fiil. Fiil itu kayak kata kerja. Ada harf. Itu kata hubung. Yang menghubungkan antara dua kata. Dia sendiri nggak bisa berarti kalau nggak menghubungkan kata sebelum sama sesudahnya. Ini yang menjawab Ibu Indi Malik ya? Iya, Kak. Iya. Iya. Terima kasih. Nah, Anggun tambahkan lagi, tadi jawaban Ibu Indi Malik sudah bagus. Anggun tambahkan lagi, kalau isim yang Anggun pahami, isim itu kata Kak Hana, dia nggak sekedar kata benda aja nih teman-teman, tapi dia juga meliputi nama tempat, orang, apa lagi ya? Buka buku tugas lagi nih. Tempat orang, Benda. Iya. Kata sifat, kata keterangan ide. Iya, Ya, kata kerja, keterangan. Ada tuh di buku. Kata keterangan, kata apa lagi Kak? Keterangan, ide dan lain-lain. Ide dan lain-lain. Ada 7. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya. Ini sudah pas. Kemudian fiil. Fiil itu kalau di buku tugas, Anggun nyontek lagi nih. Kalau di buku tugas, kata yang berhubungan dengan waktu. Nah, seperti ini ya. Kopas aja deh. Nah, Jadi kalau Kahana awal mulanya itu kalau nggak salah benda, kata benda, terus benda dulu ya, benda orang benda tempat dulu. gitu ya Bu ya. Orang tempat. Ya, benda orang tempat. Benda orang tempat, kata sifat, kata keterangan, ide baru dan lain-lain. Dan ini ya Bu ya, benda orang tempat. Ya, itu isem. Satu paket, itu Ya. satu paket kalau menurut Kak Ana. Terus baru kata sifat, kata keterangan, terus satu paket lagi, terus ide dan lain-lain. Ya. Berarti 7 benda orang tempat, Ya. kata sifat, kata keterangan, ide dan lain-lain. Ya. Terus yang kedua ada fiil. Fiil itu sebagian kita menafsirkannya adalah kata kerja. Tapi tidak hanya putus atau sekedar kata kerja saja, tapi juga yang berhubungan dengan waktu yang baik masa lalu, saat ini, ataupun masa yang akan datang. Kalau di buku tugas contohnya fiil, oh tidak ada ya. Ada pelakunya juga. Termasuk Ya, pelaku. Ya, kalau kemarin kata Kak Ana tuh misalnya, contohnya, fiil, saya sedang belajar, atau saya akan makan. Jadi ada kata waktunya, sedang, akan, seperti ini. Kemudian harf ini ternyata itu, aku juga awalnya mikirnya kan kata keterangan gitu ya, ibu-ibu. Ternyata dia itu lebih ke apa ya, kata yang tidak bermakna gitu loh. Benar-benar yang tidak bermakna kecuali diikuti oleh kata lainnya. Karena kalau dia masih kata keterangan, itu nanti masuknya ke isem kan. Di isem kan juga ada kata keterangan di sini disebutkannya. Iya. Jadi hati-hati sekali di bagian harf. Oh, kok nggak kelihatan? Mana ya? Jadi untuk harf ini benar-benar kata yang tidak bermakna, kecuali diikuti oleh kata lainnya.
Kemarin kan kata Kak Hana contohnya apa ya misalnya ya? Kemarin contohnya di, dengan, Iya, ke, contoh di, dengan, ke. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan resum pertemuan pertama. Tunggu, jangan dihapus dulu. Ya, Kak, balikin lagi, Mbak, Kak. Nah, biar saya screenshot. Biar di screenshot. Ya, terima kasih. Nanti Anggun kasih di grup juga insya Allah. Yang kita tuliskan malam ini bersama-sama. Ya, Kemudian di review apalagi nih? rame-rame. Iya, teman-teman apalagi nih catatan dari Kak Hana? 3 jenis bahasa Arab udah, 3 jenis kata dalam bahasa Arab sudah. Oh, kemudian masuk ke isim ya. Ciri-cirinya isem. Nah, iya. Ciri-ciri isim. Isim memiliki 4 fitur. Oh ya, ini. 4 fitur. Atau 4 ciri. 4 ciri isim. Benar ini ya, Bu Farida? Ya, kalau nggak salah. Ya, malum lah udah menolak. Lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah, benar kalau nggak salah ya. Status, jumlah, gender, tipe. Terus, Ya, tipe. jumlah, gender, Tipe. ya. Kemudian masuk lagi ke bagian status. Jadi diperinci lagi satu persatu berarti ya. Iya, benar Bu. Iya, Ibu tanya ini. Ini obrolan Ibu pencet juga nggak? Ada merah gitu. Ini tadi kan yang bisukan ini kan garis gitu. Oh, lisanul Arab ya. Lisanul Arab. Maaf, ini lisanul Arab ya. Salah Anggun ya. Lisanul Arab, Bu. Yang tadi belum dibenerin. Status dalam isem. Ada 3. Monggo teman-teman yang lain kalau mau bantu jawab. Rafa, 3 macam Rafa, itu sebagai subjek. Jar. Profil. Jadi Raf itu subjek pelaku dari sebuah aksi. Pelakunya. Nah, set ini keterangan. Atau detail ya? Dari sebuah aksi. Iya. Keterangan detail. dari aksi. Iya. Tapi ada tambahan itu keterangan dari sebuah aksi. Jadi bukan keterangan sifat atau keterangan apa gitu. Oh, gini ya, Bu ya. Jar. Kalau jar kepemilikan. Benar ya? Iya, yang saya tangkap gitu. Oh, ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin nih. Anggun juga belum sempurna ya, teman-teman. Kita saling sharing. Iya, saling sharing, saling bongkar catatan ataupun isi otak. Ya, siapa tahu catatan kita salah kan. Kita ambil Benar, ininya. Bu. Iya. Jadi yang lainnya bisa benerin. Iya. Soalnya daya tangkap orang kan beda-beda ya. Ya, benar, Bu. Kalau kita buka buku tugas, di sini 3 macam status. Nih, Anggun tambahin deh. 3 macam status. Kalau yang tadi 4 fitur isem. Oh, ya. Kalau ini udah bener ya, sama ya teman-teman. Rafa, pelaku dari sebuah aksi. Pelaku.
Kemudian ada nasab, Nah, detail atau keterangan dari sebuah aksi. Ya, sama ya, Iya. Bu. iya. Kemudian kepemilikan, kata yang menyertakan kepemilikannya. Kepemilikan. Misalnya mereka, Hana, dan lain-lain. Iya, itu disebut jar ya. Iya. Tapi di buku tugas nanti kalau yangnya saja itu masuk harf ya. Ya kok gini? Dari ini ada yang masih kurang kah teman-teman? Atau kita lanjut aja? Lanjut aja ya. Iya, lanjut aja. Lanjut. Bismillah lanjut. Bismillah. Lanjutannya kita buka buku tugas lagi. Cara menentukan status. Kalau ini kayaknya nggak dibahas ya. Langsung Dibahas Kak Hana bikin tabel sendiri. Oh iya, Penjelasan. yang halaman ya Bu. Oke, yang ini ya. 4. Oke. Iya, langsung lari ke situ. Tapi intinya Apa dari kita mau latihan ini, ngerjakan latihan yang dari Kak Hana ini. Rafa Nasib Jar. ya boleh. Yang halaman berapa itu? Halaman Ini 3. halaman 3, iya. Oh, iya iya. Nanti kita nyonteknya ke buku kunci jawaban. Iya. Sekarang bikin tugas. Iya, kerjain ini ya Bu ya. Yang diminta secara teraturnya kan, yang ditebalin kan. Secara teratur. Oh iya. Iya, yang dimintain teratur, yang ditebelin. Oh, yang diminta Yang hanya diminta. yang ditebelin. Kalau kita Mm-mm. kerjain semua gimana Bu? Iya, Boleh boleh. juga sih. Dikunci kayaknya di ini, di Semuanya jabarin. ya. Iya semuanya. Ya boleh juga sih. Nah, cara mengidentifikasi Rafa Nasib Jar, kita mulai dari pertama, apa dulu Ibu-Ibu? Cara Masih ingat? Cari, Kata kerja. mencari Baik. kata kerja. Kerja. Oke. Ini Anggun tuliskan aja ya. Tahapan menentukan Status. Rafa, iya status. Banyak ibu-ibunya ya ternyata. Mbak-mbaknya nggak Anggun sapa nih dari tadi. Assalamualaikum kakak-kakak yang masih lajang-lajang mungkin. Tahapan menentukan status. Ya Bu? Iya yang banyak ibu-ibu karena manula gitu loh. Jadi banyak tanyanya. Banyak Iya. tanyanya. Kalau yang muda-muda udah gape-gape. Udah pada pinter. Ada yang chat lagi nggak? Kata kerja. Temukan kata kerja. Iya, temukan kata kerjanya dulu. Predikat lah. Bahasa Indonesia Di ini. sini guruku minum susu coklat secara teratur berarti minum ya Bu ya. Iya, Ya. betul. Kata kerjanya. Siapa yang minum? Yang kedua temukan subjeknya ya. Atau gimana? Ya, bukan. Siapa? Siapa? Pakai pertanyaan. Siapa yang minum? Menanyakan atas siapa? Siapa Yang yang titik-titik yang Pertanyaan-pertanyaan lakukan. kepo. Iya, pertanyaan kepo nanti 5 biji. Itu pertanyaan kepo? Gini kah?
Ya, betul. Pertanyaan utama Kak kalau siapa yang Oh, siapa masih utama ya, Bu? Iya, utama. Kepo nanti yang 5 itu. Bun pindahin dulu nih. Tentukan nasab dengan 5 pertanyaan yang itu. Berarti yang ini namanya Rofa. Pak. Bapaknya merah aja deh. Rofaknya merah. Mm-mm. Nasab, kemudian menentukan nasab di Temukan pertanyaan. kata kerjanya. Kalau nasab detail ya, Bu ya. Iya, betul. Mencari detail. Mm-mm. Contohnya, pertanyaannya, 5W. 5W. iya kayak 5W1H. Apa Hmm. namanya? Apa yang diminum guru gitu ya, Bu ya? Ya, apa yang diminum? Kak Afwan Kak nggak boleh dirubah jadi diminum. Harusnya Oh, guruku minum apa apa? yang guru minum? Apa? Guruku Oh ya, Guru guru minum. minum Betul. apa gitu ya? Iya, betul. Guru minum apa? Susu Guru coklat. minum apa? Bagaimana guru minum? Ini warna Guru apa ya? minum apa? Bagaimana guru minum? Kapan? Di mana? Bagaimana guru minum secara teratur? Ini juga warnanya ini ya harusnya sama-sama kuning. Ini deh. Nasab. Jadi kebanyakan warna ini mah. Bagaimana yang diwarnain? Bagaimana mah apanya aja, Mbak? Atau di bold? Bold. Hah? Ya. Intinya minumnya ya, nggak boleh dirubah jadi diminum ya. Enggak, betul. Kata kerja yang warna biru. Siapa yang melakukan pertanyaan utama? Guru. Guru. Alhamdulillah. Ini aku kasih highlight. Pertanyaan soal nomor 1 sudah dijawab. Sekarang yang nomor 2. Oh iya, ditulis rofa nasab darnya dulu ya harusnya. Iya. Dan warnanya kan. Biar lebih jelas. Ini rofa. Ini kata kerja fiil. Susu coklatnya Nasab. nasab. Satu. Kasih garis.
Pinter ya anak sekarang, Masya Allah. Set. Ayo, push. Push. Bebas di situ. Nomor 2. Dia tidak suka sayur-sayuran atau buah-buahan. Kita temukan dulu tahapannya. Yang pertama, temukan kata kerjanya. Kerjanya, ya. Berarti Kata kerja. suka ya, Bu? Iya kan ya? Ya, suka, menyukai. Dia tidak Kemudian, suka. ya. Siapa yang melakukan? Siapa yang suka sayur-sayuran atau buah-buahan? Dia. Habis ini kita nyontek kunci jawaban. Tidak tuh masuk apa? Nah, itu dia, Bu. Anggun juga bingung. Haraf, Ya udah, yang kita Harf tahu ya? dulu aja. haraf kayaknya tidak itu. Lah, Harf ya. iya. Ini Anggun kasih warna apa ya? Nggak ada harap Merah, di kuning, hijau. Hijau belum. Nah, gini. Dia tidak suka. Nah, kemudian pertanyaan kepo. Dia tidak suka apa? Dia tidak suka apa gitu. Ini tidak, ini apa masuk kata kerjanya ya? Atau harf ya, Bu ya? Nanti kita nyontek deh. Sayur-sayuran atau buah-buahan. Ini jadi satu rangkaian nasab. Tidak suka bukannya fiil ya. Itu kan kata kerja tidak suka. Iya, makanya jadi satu. Jadi satu ya, Bu. Kita nyontek dulu deh. Bismillah. Oh iya, di contekannya tidak suka jadi satu. Kemudian ada tambahan, ternyata yang atas harusnya dibagi. Iya, Punya, betul. Jar, punya jar. Jar warna apa ya? kuning, kuning, merah. Ungu. Ya, boleh. Kok merah lagi ya? Jar. Jar, fiil, nasab. Berarti tidak ini jadi satu kesatuan. Yang nomor 1, guru rofa. Ujar, minum, fiil, susu coklat, nasab. Nomor 2, dia rofa. Tidak suka, fiil, sayur-sayuran, nasab. Atau ini harf. Taunya harf. Tadi harf warna apa? Hijau. Mana hijau? Hijaunya hilang. Kurang gelap. Nah, gini. Pak. Tidak ada. Fiil. Apa yang dibeli? Nasab. Kerja. Nasab. Harf. Ataunya harf. Harf. Ya,
Hijau. Nya, nya, nya bukan jar ya. Yang mana, Bu? Susu coklatnya. Nyanya itu bukan jar ya. Hak ya. Kan kepemilikan. Hah? Nomor berapa, Bu? Nomor 3. Oh, Oh, nomor 3. belum nyampe. Belum, Bu. Oh, bukan. Kita belum nyampe, baru nomor 2. Oh iya, iya. Baru mau nomor 2. Nomor 3. Dia membeli susu coklatnya. Tahapannya temukan kata kerja dulu. Membeli. Benar ya, Bu ya? Ya, Tahapan kedua, siapa yang melakukan? Siapa yang membeli? iya. Dia. Rafa. Rafa. Kemudian susu coklat. Nya bisa. Ya. Apa yang dibeli? Apa yang dibeli? Ya, apa yang dia beli? Susu Dia coklat. membeli apa? Oh, gitu. Dia membeli apa? Ya, dia membeli Coba apa? tambahin lagi. Dia membeli apa ya benar. Tambahin Dia di sini membeli. nih. Ya di situ cara pertanyaannya ya. Ditambahin lagi. Dia Nanti bisa jadi buku ini nih, manual. Iya, dijadiin buku manual. Aku catat. Nah, kalau digini jelas saya nih kalau begini, tapi bikinnya sendiri nggak bisa. Alhamdulillah. Kalau gini ngerti. biar sama ini Anggun balik aja semua ya. Maksudnya? Enggak usah. Cuman apa Nggak doang. apa-apa. Kemarin contohnya Kak Hana. Hmm. Yang di belakang tuh hanya apa. Yang lainnya di depan. Oh, gitu. Kalau gitu, ini dia membeli susu coklat. Susu coklat. Nah, pertanyaan kepo lagi. Bagaimana ya? Bagaimana Bagaimana? dia membeli dengan gembira? Masuk. Masuk lagi. Nyanya menjadi menjadi jar. Jar itu warna ungu. Jar, betul. Silakan. Tulis lagi. Pak Fiil nasab. Nasab. Oke. Alhamdulillah. Ini mau lanjut soal nomor 4 atau gimana Ibu-Ibu? Nomor 4 dulu soalnya yang paling susah. Oh. Nomor Bisa baru 4. lanjut yang lainnya. Kalau nggak cukup waktunya. Iya. Temukan kata kerja. Kata kerjanya Tahu. Tahu ya? Tahu. kemudian temukan pelakunya. Siapa Dia. yang Apa yang tahu? Dia. Apa? Rafa. kemudian pertanyaan kepo. Dia tahu Apa? apa? Naon? Anaknya suka. Anaknya suka. Kemudian dia tahu Tapi kan ada gimana ya pertanyaannya?
Cara bertanyanya ya, Iya. yang cara Apa? bertanyanya ya, Dia tahu cara apa? bertanya. Anaknya suka gitu. Gimana Ibu? Anaknya suka apa gitu. Anaknya suka apa? Udah Dia tahu ada anaknya itu. suka. Udah tahu di atas. Dia tahu apa? Tahu anaknya suka. Apa? Bikin pertanyaannya yang masih bingung. Dia tahu apa? Iya. Dia tahu apa anaknya suka, tapi dia tidak membaginya. Jadi di sini ada dua rofa ya, dia tidak membaginya, ada tapi jadi ada dua kalimat yang dihubungkan. Kalau menurut saya sih di sini ada yang dihubungkan dengan kata tapi itu masuknya harf ya. Iya. Jadi kata penghubung bisa dijadikan sebagai kata penghubung dua kalimat. Itu rofanya malah 3 kali ya. Rofanya 2 kalau menurut saya. Karena statusnya anaknya suka itu sebagai anak kalimat ya sebetulnya posisinya. Makanya sini kan Kak Hana sendiri juga masih kasih tanda merah ya. Kasih tanda di jawabannya itu masih tanda merah dikasih bintang. Karena ini kalimat kompleks nih, bukan kalimat tunggal. Ini kalimat kompleks. Ada dua kalimat yang digabungkan jadi satu dengan kata tapi. Nah, posisinya anaknya suka karena kita belajarnya masih dalam tahapan awal ya. Jadi anaknya suka itu sebetulnya bisa di breakdown lagi, tapi kayaknya kalau di breakdown posisinya udah lebih rendah gitu loh. Karena posisinya sebagai nasab ya, kalau menurut saya sih. Posisinya sebagai details. Penjelasan. Sebagai details. Kalau dia yang pertama dan dia yang kedua itu posisinya setara sebagai subjek. Jadi dia tidak membaginya dan tidak membaginya itu adalah sama dengan tahu ya. Jadi tahu dan tidak membaginya itu posisinya sama. Jadi kata kerjanya di situ kok menurut saya loh ya. Iya, Bu. Apa begini? Ini mungkin 2 kalimat ya. Cuman ada kata penghubung kali ya. Itu makanya tadi yang saya jelasin. Jadi dia tahu anaknya suka titik, kan bisa dia tahu anaknya suka titik. Terus dia tidak membaginya titik gitu. Ya kan? Betul. Makanya dua kalimat dijadikan satu dihubungkan dengan kata tapi. Iya. Jadi dia itu sama dengan subjeknya ya. Dia itu dan dia rofa sama ya. dengan rofa dua-duanya jadi Rofa, dua-duanya rofa. Anaknya suka. Kalau tidak termasuk jar. Gitu ya. Enggak, tidak membaginya bukan itu jar, itu sama dengan kata dengan kerja. harap. Bukan. Di Kata yang sini tidak mempunyai makna kan? Tapi ya harusnya. jatuhnya Harap. fi'il itu semuanya. Jadi tahu sama tidak membaginya itu posisinya sama. Oke. Nah, anaknya yang Assalamualaikum harap ya. Ibu-ibu. Coba Izin yang aku lain coba. menambahkan, Tapi kalau kita lihat dari buku tugas, kan tahapan pertama harusnya kita temukan kata kerja atau fiilnya dulu. Nah, di kunci itu ada 3 warna kuning atau fiil. Jadi ternyata bukan cuma 2, ternyata 3 ya Bu ya. Betul. Jadi di sini ada kata suka, itu juga kata kerja. Kemudian tidak membaginya. Ya, itu juga kata kerja. Ini juga kata kerja. Nantek lagi deh. Biru. Betul. Kemudian pertanyaan kepo harusnya sudah berwarna Kalau ya. tapi aja nggak ada.
tapi Iya. Tapinya Tapi kan- berarti langsung harf aja ya, Bu ya? ya Harus, langsung ya. harus. Langsung harus. Harf warna hijau. Tadi kita dia lagi ini masuk dari pertanyaan utama, siapa yang tidak Rofa ya? membaginya? Iya, Rofa. Dia tuh Rofa. Betul, merah. Nah, yang Mas Yanggun bingung ini anaknya suka ini sih. Itu dia. Anaknya dibagi lagi kali ya, anak dannya. Siapa yang dia tahu? Apa Oh. yang dia tahu anaknya suka? Terus mungkin anaknya suka itu dipecah lagi jadinya ya. Iya, anaknya kan ada kepemilikan ini. Ada jar. Anaknya Jar. Kalau anaknya itu siapa yang suka gitu, bukan pertanyaannya jadi begitu nggak? iya, karena kita terpakunya dengan kata kerjanya dulu ya, Bu ya. Iya. Ya kan katanya harus cari kata Temukan kerja kata dulu. kerjanya dulu. Iya. Dicocokin lagi sama kunci coba. Sama. Kata Ya, kerjanya membaginya. Membagi, kata kerjanya membagi. Tidak membaginya. Tapi dia tidak membagi. dia Rofa tahu fiil anaknya. Rofa jar suka fiil, tapi harf dia Rofa tidak membaginya fiil. Gini. Betul. Bener Udah. gini udah Bu kayaknya. Iya, udah. Ikutin. Kenapa nggak kepikiran ya dari tadi ditempel aja gini Iya, kuncinya? betul. Ya tapi belakangan nempelnya belakangan, jangan duluan. Oh iya ya Bu. Udah nggak apa-apa udah begitu. Kita pindah ke tempat lain mungkin ya. Yang Oke. nomor 3 coba aku tempelin juga ya. Udah bener belum? Iya, oke. Sip. Tidak membaginya nyanyi enggak? Bukan jar ya? Enggak. Itu kan Nyonya jar. membagi. Oh iya membagi. Bukan kepemilikan kan. Oh iya. Jar itu Anaknya- adalah untuk menunjukkan anaknya kan pemilikan. Nyanya itu bukannya dari dia. Iya, makanya Siapa bukan. dari siapa dari Rafa? Baginya. Iya Rofa membeli fiil. Nasib jar nasib benar. Gimana ibu-ibu? Mau lanjut soal nomor 5 atau lanjut materi selanjutnya aja? Materi lanjut. Aku belum ini nih, Mbak, balikin lagi. Aku belum screenshot. Yang Males dari nyatet-nyatet. halaman atasnya atau yang mana Bu? Ya, Dari- dari atasnya jadi daripada nyatet-nyatet malah berantakan. Ya, sebentar aku screenshot dulu. Udah. Ibu-ibu bisa buka PDF kan ya? PDF. Bisa, insya Allah bisa. Oh, jadi Simbanya yang mau bikin PDKF-nya? Iya Boleh nanti juga. aku Nanti taruh di di grup share aja. aja pakai PDF. Iya. Ya. Oh, Bisa. ya oke deh. Tinggal di Oke share. deh, aku jadi nggak usah screenshot ya. Iya nggak apa-apa. Nah, Ya udah, oke, makasih loh, Mbak. PDF tinggal di print. Oke deh, jadi buku manual ya. Buku manual buatan sendiri ya Bu ya. Iya, buatan rame-rame. Sampingan. Iya, iya. Nih kalau gini baru aku ngerti. Lanjut lagi ya Bu. Iya, Oke. iya. Lanjut soal nomor 5 atau gimana? Yang materi baru aja kali ya. Materi baru. Kalau yang lainnya udah mirip dengan yang 1, 2, 3, 4 kan kira-kira kan ya. Iya, cukup. Insya Ini Allah. yang Iya. 10 soal. Iya. Lanjut di halaman 5 itu susah tuh halaman 5. eh, nah. Tuliskan rafa nasab jar dari kata-kata di bawah ini. Oh, ini kuis lagi halaman 5. Maaf Mbak Anggun. Iya Ibu. Kalau boleh saran itu apa namanya, kita sebelum ngisi ini dijelasin dulu, kayak tadi kan Mbak udah jelasin yang sebelumnya bahwa apa tuh rofa nasab jar. Sistem itu apa gitu kan? Bukan, Oh, iya. yang maksud Pengantar saya materi kan dulu ya Bu. ya pengantar materinya. Ya. Karena ini kan
kita kan langsung ke latihannya. Dan kemarin ini kan review ya istilahnya. Nggih. Tapi saya kemarin sempat skip, saya nggak ikut ya karena ada tamu dan saya belum sempat ngulang. Apakah kemarin Mbak, saya pernah ikut Ustadz Numan berapa kali saya ikut ininya. Cuman yang jelas itu adalah kemarin apakah Kak Hana menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab itu dilihat akhirannya, ending. Jadi endingnya apakah itu suara atau ending combination kan? Nah, Iya, itu dulu. betul, Ibu. Kalau menurut saya sih itu Iya, harus benar. ditekankan. Ending Iya. suara atau ending combination juga. Sebab ini di catatannya Mbak Hana, Kak Hana sama di catatannya Ustadz Noman semua digabungin jadi satu ya. Jadi antara suara dan combination, ending combination itu dijadikan satu. Mereka melihatnya dari rofa, nasab, jar. Kalau Iya, rofa Ibu. itu kan kan gitu kan? Jadi bukannya kita harus melihat dari tabel muslimin itu ya? Iya, lihat di dalam tabel muslimin itu kan ada sudah dipecah lagi. Jadi justru Iya. yang awalnya itu kita harus kan diajarin dulu sama kemarin sama Kak Hana kan diajarin yang akhiran ini combination atau suara atau kombinasi kan itu terus yang diajarin. Nah, kalau baru dari situ baru ada tugas kan ada tugas yang dengan untuk melihat akhirnya apakah ini ending kombinasi atau suara. Nah, itu saya pikir sebelum masuk ke tapi terserah aja kalau Tapi itu penting kok, itu penting. Soalnya kan Kak Hana bilang orang Arab itu kan awal dari turunnya Quran itu kan mereka nggak pakai tulisan, jadi pakai suara. Nah, dengan suara itu menentukan gitu loh ininya. Mau Iya. aliran suara Ibu-ibu, atau kombinasi dari situ. Anggun lanjutkan dulu berarti ke tabel muslim dan suara kombinasi nggih. Ya, Iya. dari situ dulu kayaknya mau masuk ke tabel muslimnya silahkan. Iya. Ke tabel muslim Jadi nanti baru memang latihan ke yang halaman 5 ya. iya, halaman 5. Sudah tayang ya, Bu ya? Share screen-nya. Udah. Tadi baru sampai mana? Sebentar. Tadi bentar. Halaman Coba. 5. Halaman 5. Nah, sebelum mengerjakan tugas yang ini, suara kombinasi, kalau di buku tugas itu memang ada ini, yang ini akhiran tunggal, ganda, jamak. Tapi sama Kak Hana, ini nggak nggak dirinciin gitu, nggak dibahas, tapi langsung lihat di tabel yang halaman 6. Iya, betul. Ya. Nah, Tapi ini itu harus tahu bahwa aslinya itu adalah suara itu apa dan kombinasi itu apa gitu. Kombinasi itu untuk jamak. Jamak untuk yang sedangkan suara tuh untuk yang tunggal gitu. Intinya kan itu. Yang kombinasi dan itu ada kata apa namanya? Kemarin kan dipertanyakan dulu kan pertanyaan pertama itu adalah apakah ini suara atau kombinasi? Suara itu ada 3 kalau nggak salah dibilangnya. Iya. Ya, jadi mungkin maksud Kak Hana itu untuk memudahkan ingatan kita juga ya, Bu ya. Iya, jadi betul. langsung lihatnya ke tabel muslim, kemudian ini langsung dikotakin. Iya, langsung dikelompokkan. Jadi yang ini itu akhiran suara. Kemudian yang ini kombinasi. Gini aja, nggih. Ya, oke, sip. Anggun kasih tulisan dulu bawahnya. Ya, iya.
Akhiran suara. Ya. Ini ya Ibu-Ibu, ada yang masih bingung dengan tabel ini? Alhamdulillah jelas. Kalau gitu izin Anggun ulang sedikit aja. Di sini ada muslimun, musliman, muslimin. Itu bentuk rofaknya muslimun. Kemudian bentuk nasabnya musliman. Dan bentuk jarnya muslimin dari kata muslim. Nah, ini kalau ada bentuk yang seperti ini akhirannya nanti hanya satu. Kita perhatikannya yang terakhir aja ya. Un, an, in. Bunyi-bunyi akhiran. Un, an, in. Ini masuk akhiran suara. Dia bentuknya tunggal. Nah, atau satu. Biasanya kita kasih kode misalnya muslimun 1R gitu. Nanti kalau musliman 1N. Kemudian kalau muslimah nih ganda, karena ganda kita tulisnya 2R ya. Kemudian yang jamak ini memang lebih dari 2, tapi untuk memudahkan ingatan kita mungkin kita tulisnya nanti 3R gitu. Tapi sekarang masih masuk di akhiran suara atau kombinasi dulu untuk tugasnya. Tugas di halaman 5. Ibu-ibu sudah hafal, teman-teman semua sudah hafal dengan bunyi Combination. dengan tabel Kombinasi. muslim, ya. Tabel muslimnya sudah dihafal kan, Ge? Sudah. Kalau gitu harusnya nih gampang nih. Bismillah. Jadi ada kata an-nasu. Siapa yang mau menjawab? Suara atau kombinasi kita Suara. bacakan dulu. Suara. 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 Kemudian statusnya 1R. 1R. 1 Rafa. Nomor 2. ada nomor 2 Alkitabah. Suara atau kombinasi? Suara. Statusnya Nasab. Nasab. jumlahnya 1N. 1N. Kalau suara selalu 1 ya, tunggal ya Kak. Iya. Iya, Bu. Iya, betul. Kemudian nomor 3 nafsin. Suara atau kombinasi? Suara 1 jar. Jar. 1 jar. 1 jar. 1 J. Nomor 4 makithina. Ina. Suara atau kombinasi? Suara. Kombinasi. Kombinasi. Ina, aini, una, menasi semua. Iya. Nah, ini 3N atau 3 jar. 3 jar. 3 L, PM, atau 3 J. Benar ya, Bu? Ya. Mungkin ada yang ingat
Itu yang Bentuk permasalahkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kan kemarin diterangin lagi sama Kak Hana. nggih. Bentuk 3R-nya apa Ibu-ibu? Dari Ina, Hah? Una. Salah deh itu. Nomor 4. Benar atau salah? Oh, benar. Jadi Ina itu bentuk nasab dan jarnya dari jamak atau 3. Kalau rofaknya Una. Iya. Insya Allah benar ya Bu ya. Kita Benar, lanjut ya. Nanti Anggun tempelin kuncinya di sini biar bisa kelihatan benar salahnya nggih. Di kuncinya Mbak Ana salah ya. Oh iya, Benar kan? nomor 5. Itu ya. Nomor Itu yang 4. itu yang dibilang jebakan Batman. Nomor nomor 4, nomor 4. Iya, itu kan Jebakan. dibilangnya Salah ya, Bu. tuh apa 2N sama 2J ya kan? Oh, Iya, nomor 4 di sini 2R combo. Padahal enggak ya. combo benar, tapi 3N sama Benar, 3J. tapi 3 nasab Nasab sama sama 3 3J. jam. Berarti kita ngebenerin kuncinya Kak Hana lagi nih, Bu. Iya. Nomor 4. Gimana ya? Nanti Di kita copy di tanya. bagiannya Mbak Anggun aja, catatannya Mbak Anggun yang dibenerin. Oh iya. Kita kasih catatan kalau kunci jawabannya salah gitu ya, Bu ya. Nah, kan Ya kata dikasih tanda aja kalau itu jebakan Batman. kasih tanda Biarin aja itu aja. jebak. Itu emang caranya Kak Hana untuk nyebak kita. Oh, gitu ya, Bu. Biarin aja. Kita kasih tanda bintang aja nih biar kita ingat kalau kunci jawabannya salah. Iya. Kasih tanda bintang Iya, aja untuk Kak Anggun. Betul. iya untuk mengetahui apakah Sita sudah mengerti atau belum. Nah, itu dikasih jebakan Batman. Jadi bintangnya itu di jawabannya dong, bukan di soalnya. Gini. Iya, Ya. betul. Iya. Jangan Hmm. di soalnya, di jawabannya yang salah. Yang ini ya, Bu, bener ya? Betul, Iya. betul. Lanjut nomor 5. Wahidatin. Wahidatin itu jar. Suara kombinasinya dulu. Suara. Ya dibaca dulu. Wahidatin. Jar ya. Jar. Suara. Jar. Satu jar. Satu jar, ya satu jar. Nomor 6. Yang mau jawab, monggo Ibu. Anggun nulis aja nih. Iwajan. Iwajan suara satu nasab karena fathah. Satu nasab. Sip. Nomor 7. Allah. Allah satu rofa. Rofa satu. Suara atau kombinasi suara. Allah. Kalau di itu Kanggun, kalau Ya. di kunci jawaban Kahana nomor 7 itu Allahu pakai doma, kalau di soal tugas itu pakai fathah jadi beda. Allah. Nggak kelihatan sih ya. Oh iya benar-benar. Oh iya. Berarti yang benar kalau sesuai soal kita Kalau ini ya, sesuai soal ya. Satu nasab. nasab. N. 1N. Oh gitu Anggun bintangin lagi ya. Soalnya nih yang salah. Kok soal? Kuncinya. Ngerubah soal. Benar ya gitu ya? Yes, betul. Nomor Bagus. 8. Albanuna.
Kombinasi. Al-banuna U. kombinasi. Una, Statusnya Una. una atau fa. 3 rofa. 3R. 3R. Anggun edit dulu. Una 3R ya. Iya, 3R. Una. R. 3M. Alhamdulillah. Al-khabitha. Suara atau kombinasi? Suara. Al-khobita. Hobi. Al-hobi. Ita. Al-hobi. Suara, Al-hobi. Kak. Suara ya. Satu nasab. Statusnya Satu nasab. satu nasab. Karena dia kan fathah. Fathah. Iya. Apa nih ibu-ibu ini sharing sedikit. Aku tuh kalau ngingetin bunyi suara tuh kayak bunyi suara monyet. UAI gitu. UAI gitu. Kan kayak suara bunyi. un-an-in. Maksudnya fatah-fatah tadi ngomongnya apa sih maksudnya? Fatah-fatah. Nggak ngerti. Kayak enggak kalau nginget-nginget kalau Anggun, kalau cara Anggun nginget-nginget gitu. Bunyi suara UAI gitu. Kayak bunyi suara monyet kata Anggun. UAI gitu. Urutan rofa nasab jarnya. Tapi kalau Oke. teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa bikin Jembatan jalur keledai. ya jembatan keledai yang lebih bagus lah. Masa kayak gitu. Nomor 10. Suara atau kombinasi al-bahraini. Udah blok halaman panjang, udah blok kenapa murid Kombinasi. Dua nasab atau jar. Kombinasi atau suara? Kombinasi. Kombi. Ini Ini dua statusnya Ini jadi dua dua Atau jar. dua ejar N n atau atau J. ej. Alhamdulillah. Ya, sip. Sudah sama dengan kunci kah ini ibu-ibu? Sudah. Sudah. Kalau gitu mau lanjut atau gimana? Izin Kanggun, izin sebentar. Iya. Kemarin itu mungkin bermanfaat buat yang lain. Kemarin itu dikoreksi sama Kak Hana itu nomor 26. Kunci jawaban kan kalau nggak salah 2N atau 2J. Seharusnya jawabannya 3N atau 3J. Ya itu udah ini. Oke, kita tulis. Dia harusnya 3N atau 3J. Terus sama nomor 29 itu kan Solidina, nanya panjang. Waktu itu Kak Hana udah koreksi kalau alif yang di belakangnya itu nggak ada karena salah ketik. Oh iya. Kita tambahin juga di sini aja ya, ibu-ibu ini. Tambahin aja di bawahnya yang aneh-aneh. Bentar, Anggun Oke, tambahin tabelnya dulu. nambah. Jadi yang 29 ini salah tulisan ya? Iya, Bu. Biar catatan kita semakin lengkap. Salah. Untuk nomor 26 dan 29 aja. Jawabannya 36 juga termasuk. Yang 36 kalau nggak salah, yang salah itu yang 36 kan tulisannya Al-Mudilaini. Itu salah. Al-Mudilaina. Mudilina katanya. Nah, iya. Mudilina. Jadi Al-Mudi bukan lainnya. Al-Mudilina. Soalnya itu tanwinnya itu ada kasroh di bawahnya. Jadi bacanya harus pakai i. Yang aku tahu gitu, yang ingat. Kan Al-Mudilina bacanya, bukan kan ada tanwin ada dikasrohin kan bawahnya yang di L-nya itu. Nah, jadi bacanya i. Yang aku ingat gitu sih. Yang aku ingat tadi malam itu. Kalau nomor 36 itu tulisan di buku tugasnya sudah sesuai. Kalau nggak salah itu cara penulisan mushaf
Rasem Usmani memang dia sidah, tapi di bawahnya ada garis. Memang agak kurang jelas kalau nggak dibesarin. Udah Ya. sesuai sih soalnya. Jadi kan itu kan karena suara gitu berarti kan yang dibaca itu Mudilina. Yang aku ingat semalam itu. Ya, tulisannya memang Bacaannya sudah Mudilina. Mudilina. Jadi Ina kan? Jadi berarti Ina kan? Memang Combo. betul, Bu. Cuma maksudnya ini penulisannya sudah benar, cuma gaya penulisannya memang kayak mushaf Rasem Usmani kan dia sidah terus ada garis kasrohnya di bawah sidahnya bukan di bawah hurufnya gitu. Jadinya secara suara itu bacanya gimana jadinya? Itu bukan suara, itu combo. Al-Mudilina, memang benar Al-Mudilina. Tulisannya juga sudah sesuai, cuma gaya penulisannya aja. Oke. Ya udah. Jadi Udah combo ya? Combo. Ina. Katanya kalau di tasdidnya itu di atas garis garisnya di atas tasdid itu bacanya baru A, tapi ini karena di bawah jadi bacanya jadi I, begitu katanya kalau nggak Iya. salah. Iya, jadi bacanya tuh Mudilina yang aku tahu, Mudilina. Iya. Karena Harusnya ada bukannya Laina. Iya. Bukan Laina, Lina, Mudilina. Kuncinya memang salah, Nggih. Harusnya kan 3 ya. 3, Ina, bukan 2. bukan 2. Bukan, Iya. betul. Nggih, bener ya Kak Yuliana? Halo, Robert. Iya, harusnya 3 nasab atau 3 jar. Nggih, berarti kita tambahin juga aja ya di sini biar nambah-nambah ini nih. Kombinasi. Sebentar, 36. Bun. Potong aja lah biar nggak ini. Biar nggak Nambah. menu-menuin. Iya. Nah, nomor 26. 26, 30, tambahin aja Mbak, 36. Tuh. Tadi yang salah lagi 26 sama 29 dan 36 ya Bu ya. Iya. Ini pindah sini biar urut. 29 sama 36. Bikinnya 2, Mbak. 35, 36. Jadi sama. Nomor berapa lagi, Ibu? Itu aku mau nanya yang nomor 34 itu. Jawaban Samawati. sama watin. Atin ya, jadinya jar ya, nasab. Ya, ini female. Bentuk perempuan ya, Bu ya. Jadi itu jawabannya memang combo. Iya, 3R. 3 nasab sama 3 jar ya. 3N, 3J, ya. Masuknya soalnya di kalau di tabel Muslim yang bentuk feminin, Ibu. Yang ini, yang Atin. atin. Yang atin. 34. Masukin 34 aja mau dimasukin 34. juga. Ya, masukin. Soalnya itu kan femininnya belum kelihatan. 34. 34 sama 3 berapa tadi? 36. 34 duluan sama 36. Sip. Nah, kita jawab Ibu-ibu. Ini kombinasi Ina tiga 3N 3J. Tadi ini yang salah apanya ya? 26. Oh, dia salahnya 2R ya di kunci.
Enggak, ini saya bisa tinggalin. Inanya, I-nya. Lagi belajar sama-sama. Khalidina, kombinasi. Tapi ini harusnya nggak ada alifnya. Nomor berapa sih? Alif di akhir dihapus. Kemudian nomor 34 samawatin kombinasi 3N3J female. Feminin gitu aja ya. Aja. Kemudian al-mudhillina. Oh, ini tadi belum dijawab. Ina sama nih. Ini sama juga al-mudhillina. Dikunci, yang salah harusnya 3, tapi dia tulis 2. Sudah, alhamdulillah. Ada lagi yang kuncinya salah, Ibu-ibu? Kebenaran. Kalau 24 itu gimana jawabannya? 24. 4. Bisultanin. Kira-kira ada yang bentuknya Bisultoni. anin enggak? Bisultoni. Ya. Oke. Kita tentukan suara atau kombinasi ya, Bu. Kita ambil belakangnya aja. Tonin atau anin. Ada yang mirip enggak dengan suara anin? Kalau tidak ada yang mirip, ya Anggun buka di sini, G. Enggak ada. Ani. Ani. Bukan anin. Tapi ini harusnya bentuk anu ya, bentuk apa namanya? Bentuk tipis. Suara Kak. Kalau dikunci apa Ibu-ibu? 1 jar. 1 jar. Bisultonin. Karena nunnya itu bagian dari nama Sultan ini itu bukan? Sultanin. Oh, Afwan. Iya. Ani. Kan yang ada itu ani, bukan anin. Iya kan ya Ibu-ibu ya? Iya, yang adanya ani, bukan anin. Jadi belakangnya kasroh biasa, bukan kasroh tanwin ya. Berarti masuknya yang 3. Iya. Yang 3, yang 1. 1 J. 1 roh. 1 Oh, bukan J. Suara jadinya. Iya, suara jadinya. Karena bukan ani, tapi anin. Sedangkan di sini ani. Jadi nggak ada yang sama. Masuknya di suara atau tunggal yang jar. Jadi 1 J. Gimana Ibu? Tadi yang bertanya siapa? Itu bukannya 2R ya? Kalau 2R. Rafa kan bunyinya. Kalau 2R. Bukan tanwin, Bu. Di sini kan bentuknya ani, bukan anin. Sedangkan di sini panin. Anin ada double, ada tanwinnya.
Ih, gitu ya. bener nih Ibu. Iya, iya. Halo, Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Aku mantau dari tadi Mbak Anggun. Terima kasih ya Iya. Mbak Anggun. Iya. Ini nambahin dikit di Gini. sultanin. Sultan itu udah satu kata, sepaket sultan. Oh, Jadi itu yang disampaikan Mbak Anggun tadi alasannya benar kenapa nggak bisa combo. Nah, alasan yang lainnya sultan itu satu kata. Jadi nun di belakang itu bagian dari kata sultan. jadi suaranya beneran dari Sultan. ninnya saja ya Kak ya. Iya. Ditambahin di sini. Itu nama orang apa gitu ya? Nama orang bisa ya, gelar. Oh, jadi Sultan itu dia satu kesatuan ya. Nama iya jadi katanya sultan. Kalau nggak Iya. salah artinya kerajaan apa gitu. Iya. jadi karena nunnya itu melekat ya di kata yang sebelumnya, jadi nggak bisa dibilang akhiran Nggak bisa kan. dipecah-pecah ya. Nggak bisa Iya, nggak bisa dipecah-pecah. dipecah-pecah. Nggak bisa. Iya, bukan Oh, iya. akhiran. Betul. Karena kalau nunnya hilang, nggak ada artinya. Sulta, nggak ada artinya. Oh, bener ya Bu. Pada kata bukan Berarti ini akhiran. kasus ya, kasus khusus nih. Harus ada catatan. Hmm. Kasus khusus. Sama tuh kayak namanya Ustadz Nu'man. Ya, Ini yang ya Kak kemarin ya. kan juga ya kemarin kan diomongin juga soal nama-nama itu kan. Sama kayak nomor 18 bukan Solihatin. Nomor Itu 18 18. apa tuh? Itu apa tuh? Kayaknya ada Berarti catatan khusus ya. sampai H sini jadi satu Beda kata kasus, nih. Bu. Beda kasus, seingat saya kemarin dibahasnya, Bu. Mohon maaf. Oh, bukan sama dengan yang nomor 2 ini ya, 24 Ya. lain beda ya. Beda. Jadi ya. Kayak Jadi 18 dia ini masuknya gimana? ke feminine chart, muslimah chart. Oh. Masuk yang atin. Kalau lihatin maksudnya feminin. Kan atin kalau yang dia rofa statusnya atun gitu kan. Nah, kalau yang nasab sama jar ketiganya combo dia atin. Jadi dia Saya combo izin nih. nyimak dulu ya Bu. Ini nggak kondusif anak-anak. Oke. Sudah terjawab ya Ibu? Yang bertanya tadi siapa? Aku. Bu Farida. Jadi Ya. jadi gimana nih? Jadinya statusnya apa gimana tadi? Jadi kalau yang 24 yang disultanin itu dia sultan, nun yang terakhir itu masuk dalam satu kata. Jadi akhirannya beneran nin gitu saja. Masuknya di suara atau satu jar. Kalau yang nomor 18 solihatin, dia akhirannya dari yang terakhir ini Bu, dari atinnya juga. Atin. Masuknya jadi belakangnya masih ikutan. Barangkali kata dasarnya solih gitu ya Bu. Yang alif iya. terakhir ini iya. Kata dasarnya barangkali solih gitu. Jadi atin, akhirannya atin. Masuk di bagian female atau perempuan, feminin, 3N atau 3J. Combo. Ini dikunci udah bener. Oke, ada lagi ibu-ibu yang masih mengganjal? Kalau sudah, kita lanjut lagi, nggih.
juta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih Bu, anakku kebangun nangis. Monggo kita lanjut lagi atau gimana? Sudah jam 21.28. Kak Aisyah ada, Kak Aisyah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau lanjut lagi ini materinya atau dicukupkan sampai di sini? Yang lain bagaimana? Yang lain gimana teman-teman? Ini ada 23 orang. Mungkin dicukupkan Kelihatan dulu ada Kak 23 Anggun, orang. kasihan babynya. Iya, iya Dicukupkan masih nangis. dulu. Nah, kalau mau lanjut, Anggun bisa ini bantu nyatetin aja mungkin. Boleh. Ada yang mau bantu ini pimpin resumenya? Atau kalau tidak ada yang berkenan, kita cukupkan sampai di sini. Waktu dicukupkan aja Kak Anggun, bisa dilanjut besok mungkin ya. Ah, Jadi biar iya. nggak terlalu ngebul ya. Yang terakhir kan tinggal tipis, tebal, sama fleksibel. Sudah tinggal sedikit lagi juga. Iya. Iya. Ini anak-anak udah nggak kondusif tuh. Iya, Iya, anakku Ibu. juga udah rewel. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini, nggih. Terima kasih Ya, untuk makasih Kak waktunya. Anggun. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Ya, makasih Kak Kita Ya, Anggun. tutup sama-sama. pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Khair, Kak Anggun. Jazakillah khair teman-teman. Nanti Anggun Terima share kasih. PDF-nya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Jazakillah, Mbak Assalamualaikum Anggun. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin live ya Mbak Anggun dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anggun end meeting ya teman-teman.